Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Sabtu 27 Juli 2024 dengan judul Korban yang sedang berdarah. Ayatnya di dalam Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Para imam dan penghulu keheran-heranan ketika mendapati bahwa Kristus sudah mati. Kematian di salib adalah suatu proses yang lambat, sukar menentukan bila hayatnya berakhir. Belum pernah terdengar kabar bahwa seorang mati dalam 6 jam sesudah disalibkan. Imam-imam ingin memastikan kematian Yesus, dan atas anjuran mereka, seorang serdadu menusukkan sebilah tombak ke rusuk Yesus. Dari luka itu mengalirlah 2 jenis cairan yang jelas bedanya, yang satu darah dan yang lain lagi air. Ini diperhatikan oleh semua orang yang melihatnya, dan Yohanes mengungkapkan kejadian itu dengan jelasnya. Ia berkata, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Yohanes 19 ayat 34 dan 3-37. Sesudah kebangkitan, para imam dan penghulu menyebarkan berita bahwa Kristus tidak mati di salib, bahwa ia hanya pingsan dan sesudah itu hidup lagi. Berita lain menegaskan bahwa bukannya tubuh yang sebenarnya dari daging dan tulang, melainkan yang serupa dengan tubuh, itulah yang dibaringkan di dalam kubur. Tindakan serdadu-serdadu Roma membuktikan kembali kebalikan berita palsu ini. Mereka tidak mematahkan kakinya karena ia sudah mati. Untuk memuaskan imam-imam, mereka menusuk rusuknya. Kalau seandainya hayat belum hilang, luka ini akan menyebabkan kematian yang segera. Tetapi bukannya tusuk tombak, bukannya perasaan sakit di salib yang menyebabkan kematian Yesus. Seruan yang diucapkan dengan suara nyaring dalam Matius 27 ayat 50 atau Lukas 23 ayat 46. Pada saat kematian, darah dan air yang mengalir dari rusuknya menyatakan bahwa ia mati karena hati yang hancur. Hatinya hancur oleh penderitaan pikirannya. Ia dibunuh karena dosa dunia. Dengan kematian Kristus, punahlah harapan murid-muridnya. Mereka memandang kepada kelopak matanya yang tertutup dan palanya yang tunduk. Rambutnya kusut dengan darah, tangan dan kakinya yang ditembusi paku, dan kesedihan mereka tidak terperikan. Sampai pada akhirnya mereka tidak percaya bahwa ia akan mati. Mereka hampir tidak percaya bahwa sesungguhnya ia sudah mati. Karena bingung dengan kesusahan, mereka tidak teringat akan perkataannya yang meramalkan peristiwa ini. Tidak satu pun yang telah dikatakannya memberi mereka penghiburan sekarang. Mereka melihat hanya salib dan korbannya yang sedang berdarah. Masa depan tampaknya gelap dengan putus asa. Iman mereka kepada Yesus lenyaplah, tetapi belum pernah mereka mengasihi Tuhan mereka seperti sekarang. Belum pernah sebelumnya mereka merasakan jasanya serta keperluan mereka akan hadiratnya. Renungkan lebih dalam. Di dunia yang masih banyak orang meragukan keberadaan Yesus dan tidak menghargai kematiannya, bagaimanakah hidup saya dapat menyaksikan bahwa Yesus nyata dan hidup hari ini? Terpujilah Tuhan untuk pekabaran yang sangat indah menjadi bagian kita saat ini. Saudaraku, korban yang berdarah di atas kayu salib, yang mati menjadi bagian kita untuk menebus kita dari dosa, ia adalah Yesus Kristus. Dan satu ungkapan yang luar biasa, pada saat dia berada di atas kayu salib, maka suaranya dengan nyaring menyerahkan nyawanya. Dan dia juga berkata, biarlah mengampuni semua orang yang berdosa, karena dikatakan bahwa orang yang membunuhnya pun tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh umat Tuhan yang terkasih, teramat indah bila mana pengalaman daripada murid-murid pada saat itu. Bagaimana mereka mungkin merasa putus asa, iman mereka goncang dan melupakan oleh karena tekanan-tekanan dan peristiwa yang tidak terpikir oleh mereka. Mereka lupa bahwa perkataan itu
tentang peristiwa itu, Yesus sudah nyatakan sesungguhnya mereka sudah dipersiapkan, tetapi mereka akhirnya melupakan itu. Tetapi apa yang dapat dilihat, bahwa kecintaan murid-murid pada saat itu begitu dalam, karena mereka tidak sampai terpikir bahwa Yesus harus mati untuk dosa-dosa manusia. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Bagaimana pada saat kita melihat bahwa Tuhan kita yang sudah berkorban, melihat dengan kerohanian kita, mata rohani kita, apakah kita menyia-nyiakan kematian itu? Walaupun begitu banyak masih manusia yang menyia-nyiakannya, biarlah kita akan semakin teguh, semakin mencintai Tuhan, dan kita akan menyebarluaskan kabar keselamatan ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas pekabaran yang sangat indah pada hari ini ya Bapa. Sangat luar biasa menyentuh hati kami Tuhan, kecintaan Kristus untuk menebus kami ya Bapa. Dan Kau rela mati dengan dipisahkan dari Bapa yang di surga oleh karena Engkau menanggung akan beban-beban dosa dunia ini. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami supaya kami menyadarinya, dan biarlah dengan penuh roh kerendahan hati kami memohon pengampunan Tuhan dan datang kepadamu ya Bapa, supaya kami diteguhkan dalam iman percaya dan mengikuti akan teladan Yesus Kristus, supaya kami disempurnakan dalam segala baik tabiat karakter kami Bapa, dan biarlah kami dilayakkan juga untuk menjadi anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam persekutuan umat-umat Tuhan untuk memuji membesarkan Engkau sebagai Allah pencipta, Tuhan yang akan menyertai ya Bapa. Berikanlah kedamaian, sukacita, demikian juga persekutuan untuk dapat menjadi saksi kebenaran Tuhan melalui gereja Tuhan ya Bapa. Tuhan organisir untuk bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Oh Bapa, berkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan akan tuntun para pemerintahan supaya dapat mengarahkan dan memimpin mensejahterakan, terutama ya Bapa, harapan kami sebagai anak-anak Tuhan, bila mana waktu yang Tuhan izinkan kami tetap bisa bebas dalam memuji memuliakan Tuhan, dan juga ya Bapa untuk dapat menyatakan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, sehingga banyak jiwa yang akan bersedia dalam menantikan Tuhan. Umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, ya Bapa, Tuhan pulihkan, sembuhkanlah mereka. Demikian juga yang lemah iman, kuatkan ya Bapa, supaya mereka juga berdiri tegak untuk menjadi tiang-tiang bagi kebenaran-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau dan menyertai kami sepanjang hari ini Bapa, mengampuni dosa kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.